Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafata billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pendengar, pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini sedikit kita ingatkan, kita berada pada bulan suci Ramadan. Dalam hal ini tentu kita harus sadar bahwasanya bulan suci Ramadan itu bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan barokah. Maka pergunakanlah, syukurilah nikmat Allah yang diberikan Allah kepada kita pada bulan suci Ramadan. Pertama, syukurilah nikmat hidup, karena untuk hidup di bulan suci Ramadan ternyata tidak semua orang yang diberikan oleh Allah, tidak semua manusia itu sampai ke bulan suci Ramadan. Meskipun kita berada di bulan Rajab, di bulan Sya'ban bersama-sama, tetapi tidak semua kita ternyata yang diizinkan oleh Allah bertemu dengan Ramadan. Pertama, syukurilah nikmat hidup, karena nikmat hidup itu dengan berada kita di bulan suci Ramadan, pertama sekali gunakan hidup kita untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan merupakan ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah dan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lewat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan puasa di siang hari bulan suci Ramadan penuh dengan keimanan dan keikhlasan, maka Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah berlewat. Itu juga di malam hari, siapa yang beribadah di malam hari penuh dengan keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni pula dosa-dosa kita yang telah lewat. Maka pergunakan nikmat hidup ini pertama untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, selagi kita masih hidup di bulan suci Ramadan, gunakan untuk berdoa dan bermohon ampun kepada Allah. Yakin dan percaya, selama kita hidup di atas dunia, selama itu pula kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa. Kapan lagi kita bermohon ampun, berdoa kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita yang telah kita lalui selama ini? Tempat yang terbaik itu, hari yang terbaik itu, bulan yang terbaik itu adalah bulan suci Ramadan. Maka di waktu kesempatan kehidupan diberikan oleh Allah, maka nikmat itu pergunakan untuk berdoa dan bermohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, gunakan nikmat hidup ini di bulan suci Ramadan untuk bermohon, untuk bertobat kepada Allah. Sudah sekian hidup yang kita lakukan, yang telah kita jalani, tentulah kehidupan itu banyak dosa-dosa besar yang telah kita lakukan dan perbuatan selama ini. Maka dalam hal ini jalannya adalah bertobat kepada Allah. Tobat kepada Allah, tempat yang terbaik itu adalah
di bulan suci Ramadan. Di waktu kita beribadah kepada Allah, ibadah itu gunanya adalah untuk menghantarkan hati ini kepada ketenangan, tenang hidup di dunia dan tenang pula hidup di akhirat. Sebagaimana Allah menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu akan tenang hatinya mengingat Allah. Ketahuilah wahai orang yang beriman, hanya dengan ingat kepada Allah hati bisa menjadi tenang. Betapapun banyaknya orang yang memiliki harta, dia beranggapan harta itu mampu membawa ketenangan. Ternyata dengan harta itu membuat keluarganya dan hatinya hancur. Andaikan pangkat dan jabatan itu mampu membawa ketenangan dalam hidup, maka mungkin sudah sekian banyaknya orang yang tenang dalam hidupnya. Pertama adalah orang-orang yang berpangkat dan jabatan. Ternyata kaum muslimin tidak mampu pangkat dan jabatan itu membawa kehidupan yang tenang, hidup yang tenang dalam kehidupan kita. Ternyata Allah telah berpesan yang mampu membawa ketenangan itu adalah zikrullah, yaitu mengingat kepada Allah. Dengan apa ingat kepada Allah? Tentulah dengan melaksanakan solat 5 waktu sehari semalam, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan beribadah di dalam bulan Ramadan ini. Dengan melaksanakan solat, mampu menghantarkan kesejukan dan ketenangan dalam keluarga. Jangan salahkan siapa-siapa. Di waktu keluarga kita mendapatkan kesulitan, dalam rumah itu tidak ada ketenangan, coba lagi periksa ibadah kita. Seberapa ibadah yang kita lakukan, dilakukan oleh seorang suami, dilakukan oleh istri, dilakukan oleh seorang anak. Kadangkala di waktu anaknya beribadah, bapaknya tidak mau beribadah kepada Allah. Andai kata demikian, tidak mungkin Allah berikan ketenangan hidup itu kepada keluarga tersebut. Karena ibadah itu mengantarkan keluarga tadi menjadi sebuah keluarga yang tenang. Pendengar yang dirahmati Allah, kemudian yang terakhir, ibadah yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Ibadah yang ikhlas karena Allah Ta'ala itu merupakan ibadah yang syaratnya ibadah itu bisa diterima oleh Allah di alam akhir. Ternyata Allah ada ibadah itu yang diterima oleh Allah, dan ada ibadah itu yang tidak diterima oleh Allah. Mana ibadah perbuatan baik yang diterima oleh Allah? Tak lain dan tak bukan, yang dilakukan hanya mencari keridhaan Allah. Di waktu kita beribadah, kita telah melakukan ikhlas karena Allah Ta'ala melakukannya, maka ibadah itulah yang menjadi ibadah yang akan diterima oleh Allah. Begitu juga sekian banyak perbuatan baik yang telah kita lakukan di atas dunia. Profesi kita bermacam-macam. Ada seorang guru, ada seorang pegawai, seorang petani, pedagang. Semuanya adalah perbuatan baik. Kapan perbuatan baik itu mampu menjadi sebuah perbuatan yang dicatat sebagai amalan yang berguna nanti di akhirat? Perbuatan baik itu adalah apabila dia lakukan hanya mencari keridhaan Allah. Kemudian apabila perbuatan dan ibadah itu karena dunia, tidak satupun ibadah yang kita lakukan, meskipun sekarang kita sudah berumur 60 tahun, seminimalnya 45 tahun kita telah melaksanakan ibadah, tetapi ibadah itu bukan karena Allah, maka ibadah itu tidak akan berbuah nanti di akhirat. Begitu juga kebaikan. Sudah sekian banyak kita taburkan kebaikan di permukaan bumi Allah ini, tetapi waktu kebaikan itu tidak kita sandarkan hanya mencari keridhaan Allah, maka tidak satupun kebaikan itu nanti menjadi sebuah kebaikan yang berguna nanti di hari akhir. Maka oleh sebab itu, pergunakanlah hidup ini untuk berdoa kepada Allah, untuk bermohon ampun kepada Allah, dan pergunakanlah hidup ini untuk beribadah kepada Allah, ibadah yang benar-benar ikhlas mencari keridhaan Allah. Yang terakhir, gunakanlah hidup ini untuk bertobat kepada Allah,
menjelang kematian itu datang kepada kita. Mungkin itu sedikit mengingatkan tentang kehidupan kita, bahwasanya kehidupan kita ini setelah kehidupan dunia kita akan meyakini adanya kehidupan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.